ada pembelaan terhadap sosoknya itu gitu kan. Dia cintai. Dia cintai seperti itu. Ketika mengatakan ada yang menghina misalkan si tokoh tersebut, dia pasti mungkin membalas gitu kan. Kecintaannya berlebihan dan tidak pada tempatnya, yaitu tidak dicintai oleh Allah. Yuk kita bongkar. Ini sebetulnya kita itu kadang mencintai, ini sudah masalah cinta ya. Ya kembali ke tema ya. Tema awalnya sih. Iya. Iya betul. Cinta kepada seseorang itu ada, memang orang itu mencintainya itu sangat berlebihan. Kadang ditinggal anak luar biasa sampai melupakan orang gitu. Sampai melupakan Allah, bukan Allah. Iya. Kemudian mencintai seorang figur gitu kan, sampai memfitnah orang. Nah, hal yang seperti ini Ustadz, apakah perlu diruqyah atau hanya suruh dia mendekat kepada Allah, atau ya bagaimana menurut Ustadz? Ya, rasa cinta yang berlebihan ya. Kembali ke tadi bahwa rasa perasaan cinta ini merupakan sisi naluriahnya manusia, kefitrahan manusia. Sebagaimana tadi saya sampaikan, perasaan sedih, perasaan takut, itu kan sisi manusia. Ya, ketika seseorang terkena musibah, dia merasa sedih, itu ya sunatullah manusiawinya seperti itu gitu kan. Nah, ketika seseorang memiliki perasaan cinta, itu juga sisi naluri, sisi manusiawinya gitu kan, seperti itu. Nah, ketika seseorang memiliki rasa cinta, nanti dampaknya itu adalah dia akan melakukan apapun untuk orang atau siapapun yang dia cintai. Nah, itu kan maksudnya. Maka cinta itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling utama itu ya tentu kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak daripada kita mencintai Allah itu adalah melakukan segala hal untuk mendekatkan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala apa yang dilarang, melakukan segala apa yang diperintahkan, misalkan itu. Kemudian tahapan cinta yang berikutnya ya kepada Rasulullah, ya gitu. Dan nanti kepada manusia-manusia yang lain, ya yang diantaranya yang lebih utama ya tentu orang tua ya, kecintaan terhadap orang tua, kecintaan terhadap anak, keluarga, nanti mungkin atasan, rekan kerja yang tadi dan disampaikan. Jadi kecintaan seseorang memiliki rasa cinta itu sisi manusiawi dan ada di dalam diri setiap orang gitu kan. Nah, perasaan rasa cinta ini juga nanti menghadirkan perasaan takut kehilangan. Itu dia. Kenapa Nabi Adam sampai diturunkan ke bumi, mungkin sejarahnya gitu kan istilahnya, karena dia takut kehilangan nikmat yang Allah berikan di surga. Di antaranya kan tergoda dengan rayuan iblis ini kan. Iblis ini mengatakan kalau kamu nggak makan buah itu, kamu nggak akan kekal gitu kan. Kalau pengen kekal, kamu makan buah. Makanya khuldi itu kan artinya kekal gitu kan. Buah kekalan gitu. Jadi ada ketakutan gitu kan. Karena dibisikinnya seperti itu, karena dibisikin bahwa kalau makan buah ini kamu akan kekal selamanya di surga. Jadi ada ketakutan tidak bisa menikmati apa yang ada di surga. Nah, akhirnya tergoda dan dia memakan itu, dan akhirnya diturunkan ke bumi gitu kan. Jadi kecintaan seseorang terhadap sesuatu itu dampaknya dia akan takut kehilangan. Ya takut kehilangan. Mungkin kalau tadi dihubungkan dengan sosok itu tadi kan ada pembelaan terhadap sosoknya itu gitu kan. Dia cintai. Dia cintai seperti itu. Ketika mengatakan ada yang menghina misalkan si tokoh tersebut, dia pasti mungkin membalas gitu kan. Nah, tadi sisi cinta itu sisi manusiawi, sisi naluri manusia, sebagaimana sifat-sifat yang lain gitu kan, emosi-emosi yang lain. Hanya yang menjadi permasalahan itu adalah ketika ada kelebihannya ini tadi.
Berlebihannya inilah yang menjadi masalah, gitu kan? Karena tetap setiap apapun yang berlebihan itu ya itu tetap menjadi tidak baik, dan tidak Allah cintai kan. Innallaha la yuhibbul musrifin kan. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ketika kecintaannya berlebihan dan tidak pada tempatnya, ya itu tidak dicintai oleh Allah. Sama seperti sifat-sifat yang lain, sifat yang marah, sifat sedih yang berlebihan. Aslinya sedih itu manusiawi. Para nabi dan rasul juga mengalami perasaan sedih. Tapi ketika sedihnya ini berlebihan, maka itu bisa menjadi sebuah penyakit. Ketika marahnya berlebihan juga akan merugikan diri sendiri maupun bisa jadi merugikan orang lain. Nah, jadi yang digaris bawah ini adalah kata berlebihnya itu tadi. Nah, itu yang harus istilahnya berusaha untuk menghindari kelebihannya itu tadi, gitu kan. Nah, ya tentu nanti dengan pendekatan spiritual, gitu kan, seperti itu. Tidak boleh kita mencintai seseorang secara berlebihan. Perlu diruqyah kan? Perlu atau tidaknya diruqyah itu kan tadi kondisional, gitu kan, maksudnya kondisional dan artian kan mereka juga mungkin tidak merasa bahwa saya ini perlu diruqyah, seperti itu. Saya biasa aja kok, gitu kan. Saya nggak ada gangguan jin, misalkan. Nah, yang paling banyak kasus juga itu adalah ketika ruqyah titipan. Maksudnya ruqyah titipan itu ada seseorang yang menghubungin, gitu kan, seperti itu, yang meminta untuk meruqyah entah itu temannya, entah itu adiknya, kakaknya, saudaranya. Nah, ini yang agak kesulitan, gitu kan, karena aslinya ketika memang yang si pasien ini yang secara sadar, gitu kan, dia memang butuh solusi, gitu kan, butuh ketenangan misalkan dan butuh diruqyah, itu yang lebih aman, gitu. Maksudnya ya aslinya seperti itu idealnya. Kan, harusnya dari pasiennya sendiri, gitu ya. Kan idealnya seperti itu. Karena biasanya kalau tadi melalui orang lain, ya belum tentu yang tadi diminta untuk ruqyah itu dia bersedia untuk diterapi. Harus sama ikhlas berarti. Nah, dia akan nyaman di terapi itu kan ketika dia mengetahui dampak yang akan dia dapatkan dari terapi tersebut, gitu kan. Nah, makanya orang yang tadi memiliki kecintaan berlebihan, gitu kan, ya mungkin dia ngerasa saya nggak ada gangguan jin, misalkan, kenapa saya harus diruqyah, gitu kan, seperti itu. Nah, lalu sekarang yang harus kita lakukan apa, gitu kan. Nah, insya Allah kita bisa dengan mendoakan orang tersebut. Kalau memang misalkan kita kesulitan untuk mengajak dia di ruqyah, misalkan ditenangkan hatinya supaya tidak melakukan hal yang berlebihan seperti itu tadi, ya bisa kita dengan mendoakannya. Mendoakan itu juga sudah masih menjadi termasuk bagian dari ruqyah. Insya Allah semoga dari doa itu Allah berikan hidayah dan dia mau menerima, gitu kan, nasihat. Karena kalau langsung saja mungkin dia pasti akan ada istilahnya ada blok, gitu, mental blok, gitu kan. Udah nolak duluan, gitu kan. Ngapain diruqyah, orang saya nggak ada penyakit gangguan apa-apa, kenapa saya harus diruqyah, gitu kan. Nah, itu banyaknya tuh seperti itu. Akhirnya nggak jadi tuh. Suami istrinya pengen diruqyah, istrinya suami pengen diruqyah. Ya orang suaminya nggak kerasa dia gangguan, gitu kan. Apalagi saat waktu kehilangan, berduka, kemudian kita tawarkan ruqyah, akan marah itu pasti. Sedih lagi, sedihnya, marah-marah, nggak nerima bahwa kehilangan anaknya tertabrak, kayak saya pernah ngalamin di ICU. Masya Allah, luar biasa. Kita harus menjadi pendengar itu kayaknya. Nah itu jadi memang kondisional, setiap orang tuh ada pendekatan yang berbeda, gitu. Ketika dia memang sudah paham dengan ruqyah dan mengetahui kemanfaatan dari ruqyah, mungkin dia bisa menerima itu. Adapun yang tidak tadi, mungkin dia ngapain saya ujung-ujung di ruqyah, misalkan. Gitu. Jadi kondisional, mungkin ada yang memang ketika dianya menerima dan siap untuk diterapi di ruqyah, ya insya Allah bisa bermanfaat ruqyahnya itu. Kalau atau memang belum bisa kita doakan.
Bisa kita doakan dengan doa kebaikan, dan insya Allah dari doa-doa ini ya bisa memberikan menurunkan hidayah, menurunkan rahmatnya, dan insya Allah dia bisa menerima. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah. Udah berapa? Masya Allah. Jadi ya tadi sebenarnya pembahasannya sebenarnya cukup panjang. Kita juga masih banyak hal-hal yang perlu dibahas aslinya. Iya. Hanya kalau memang perlu nyambung, kita tanya aja. Masya Allah. Baik sahabat SSB TV dimanapun berada, alhamdulillah tadi sudah kita bongkar. Wah, ini aja baru berapa persennya, baru di berapa persen bongkarnya udah hampir lebih dari setengah jam. Iya. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita, terutama buat saya pribadi. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom di bawah ini, atau bisa WA yang ada di nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.